butuh bantuan manusia, tidak butuh bantuan seorang rasul. Allah itu berdiri sendiri. Kalau kita bisa tidak berdiri sendiri? Bisa tidak, Rama? Bisa tidak berdiri sendiri? Bisa tidak? Ya, kalau berdiri sendiri bisa. Maksudnya itu kita ini adalah manusia, itu adalah makhluk makhluk apa? Sosial. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa orang. Rama bisa tidak hidup tanpa ibu? Nasri bisa tidak hidup tanpa ayah? Bisa tidak hidup tanpa ibu? Tidak. Berarti kita itu membutuhkan orang lain. Tapi Allah tidak butuh orang lain. Dia bisa berdiri sendiri. Wahdaniyat artinya adalah esa. Allah itu satu. Allah itu hanya satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu dalam Quran Surah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Bukan? Surat yang kawannya Anas. Kawannya Al-Falaq. Trikul kan? Alif Lam. Bagaimana bunyi alif lam itu? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirat artinya apa? Mengesahkan Allah. Jadi itu artinya Allah itu esa. Kalau kalian dalam hati kalian misalnya Allah itu ada dua, itu namanya kalian syirik, menduakan Allah. Kalau kita menduakan pacar kita kalau putus ke, apalagi menduakan Allah, ya kan? Kalau kita menduakan pacar kita diputus ke tak? Diputus ke. Begitupun dengan Allah. Tapi kalian jangan lupa, jangan pacaran. Ya. Selanjutnya adalah kudrat. Kudrat itu artinya kuasa Allah berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Ya, Allah berkuasa atas makhluknya. Ya, Allah berkuasa atas matahari kapan terbit. Allah berkuasa atas seluruh dunia ini. Allah yang megangnya. Ya, Allah berkuasa. Iradat artinya berkehendak. Kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Ini gedungnya apa ini? Kalau Allah berkehendak roboh, maka akan roboh. Hujan kalau bukan atas kehendak Allah, tidak akan turun hujan. Topan, kalau bukan atas kehendak Allah dia datang ke sekolah, maka dia tidak akan datang ke sekolah. Semuanya atas kehendak Allah. Allah yang menggerakkan kamu pergi ke sini. Ya, Allah yang menggerakkan ibu ada di sini. Ya, semuanya atas kehendak Allah. Kamu berpuasa hari ini atas kehendak siapa? Allah. Ya. Terus ilmu itu artinya orang mengetahui. Allah itu mengetahui seluruhnya apa yang tidak kita ketahui. Allah mengetahui. Hayat artinya adalah hidup. Allah maha hidup, tidak bisa mati. Allah maha hidup selama-lamanya. Sami'un artinya Allah maha mendengar. Allah mendengar apa yang ada di dalam hati kamu. Allah tahu. Misalnya di dalam hatinya seperti ini. Mana Fauzan? Si Fauzan bilang, Allah laparnya anakku. Kau dengar tak dia ngomong kayak itu? Ya. Dalam hati dia ngomong, ya Allah laparnya anakku. Tidak. Tapi Allah tahu. Ya. Misalnya Rama, ya Allah, para saudara puasa hari ini. Kau dengar tak? Ambillah dia ngomong kayak itu. Tidak. Tetapi Allah tahu apa yang tersimpan dalam hati kamu. Suara yang kamu besian Allah tahu. Ya, tidak ada di dunia ini yang terlewat dari kameranya Allah. Allah punya kamera. Siapa kameranya? Siapa yang tahu kamera? Malaikat. Apa? Kita. Jibril itu apa tugasnya? Tugas Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat itu ada dua. Siapa? Rocky dan Batin. Ada di mana Rocky Batin itu? Ada di kiri kan? Kanan. Jadi kalau kalian minum diam-diam berpasangan puasa sama mama sama papa. Tapi Allah tahu. Kalau ada kamera Allah di sini dan kan? Melihat. Pasal Allah juga maha melihat. Walaupun dalam gelap manapun Allah melihat. Ya, kalian misalnya ada yang mencuri,
nanti kita tonton di akhirat. Ya, siapa yang tidak puasa, siapa yang tidak sholat, ya. Rame-rame. Kamu sendiri semua nanti di akhirat itu semua kita sibuk dengan urusannya sendiri. Kenapa orang lain nonton gitu? Kita sendiri yang melihatnya. Ya, asal ya. Belajar puasa ya. Allah kan maha tahu Apa? Kalau Allah kan maha tahu kayak Tuhan agama kayak lain itu Tuhan kayak agama lain itu tahu. Yesus. Nah, Yesus itu kan, Yesus itu siapa Yesus itu? Al-Masih kan? Al-Masih itu siapa? Nabi Isa siapa yang menciptakan? Allah. Namun kepercayaan mereka, Nabi Isa itu adalah Tuhan mereka. Yesus kepercayaan mereka itu, Yesus itu adalah anaknya Allah. Tapi kan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula beranak. Ya, semua yang ada di dunia ini Allah yang menciptakan. Ya, Nabi Isa lahir dampak bapak. iya itu adalah kuasa Allah, kudrat Allah. Ya, kuasa Allah, Allah bisa menjadikan sesuatu itu di luar batas akal kita. Ya, ya siapa nama ibunya? Sama Bunda Maria. Dan dia lahir tanpa ayah. Ya, itu adalah kuasa Allah. Sifat Allah, kudrat artinya kuasa. Ya, Allah berkuasa. Allah membalikan gedung ini pun hari ini pun bisa kalau Allah berkehendak pun kayak pun. Mana tadi melihat sekarang kalam artinya berbicara. Bagaimana cara berbicara dengan Allah? Doa. Siapa yang pernah berbicara dengan Allah? Mungkin kalian semua sudah pernah berbicara dengan Allah. Tapi bagaimana cara berbicara dengan Allah? Doa. Bagaimana? Apa Abila? Sholat dan membaca Al-Quran. Ingin berbicara dengan Allah. Fauzan, bagaimana cara berbicara dengan Allah? Fauzan pernah tidak berbicara sama Allah? Tidak pernah? Berbicara dengan Allah itu adalah dengan cara membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Jadi kalau ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Siapa yang tidak jawabnya, Bu? Apa? Kan di dalam Al-Quran itu ada semua jawaban. Iya. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu ada semua jawaban. Ya. Nah, kalau itu artinya berbicara. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, berarti Allah itu tidak ingin berbicara dengan kita. Ya. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, berarti Allah yang tidak ingin berbicara dengan kita. Hadirat artinya yang berkuasa. Nah, ini kalkiron, musyidan, alimat, ayat, samiat, basiron, dan kota kalimat ini berhubungan dengan ini sifat wajib bagi Allah, sama saja artinya. Kalau hadirat, musyidan, alimat. Ya. Jadi sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? 20. Ya. Wajib kita ketahui. Ini adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Lima harus tahu apa itu sifat wajib bagi Allah. Ya, coba dinyanyikan sekali lagi. Menurut kita kamu
Iya, tidak apa-apa. Tunggu tuh, usahakan dari pagi. Jangan lewat jam 10. Kalau jam 12 takut dia pakai terminum. Ya, pakai takut dia terminum. Nah, terus kalau kenapa? Ya kalau terminum, nanti kamu berburu. Jadi sengaja berarti. Ya, kalau sekarang apalagi memasukkan makanan ke dalam mulut itu juga sama tidak boleh. Ya, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya menahan lapar dan minum. Sikat gigi itu usahakan sudah sahur. Kalau sudah kalian makan sahur, tunggukan sudah makan sahur 10 menit baru gosok gigi. Ya, biar lebih puasanya itu biar lebih afdol. Ya. Jadi sudah sahur tuh baru usahakan jangan lagi tidur. Ya, jangan lagi tidur. Biasanya pada sikat gigi jam berapa? Jam 5. Sudah sahur ya, lebih afdol. Ya. Nah, tadi kembali ke puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan apa? Nafsu yang bagaimana? Yang lain mana? Nafsu yang mana? Terus yang lain mana? Nafsu itu bagaimana? Menurut kalian nafsu itu apa? Nafsu itu ada di semua makhluk, ada di semua manusia. Nafsu itu apa? Nafsu itu adalah sifat alamiah manusia. Kalau lagi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga harus menahan amarah. Tidak boleh marah, tidak boleh melawan orang tua. Kalau orang tua minta bantuan, dibantu.